I know you're out there. I can see you. Running, hiding, killing, surviving. In accordance with the emergency executive order, you've been selected for exposure to an experimental substance. You've seen it all. I gotta tell you, people, we've been getting our asses kicked. Show 'em! Well, today's the day that all that changes. You're looking at the only human known to have survived being bitten by a zombie. His blood carries the antibodies for the ZN1 virus. Hai para maniak film, balik lagi sama gua Fitra di channel Up Media. Di konten kali ini gua akan rekap alur cerita film G Nation season 1 episode 9 sampai 10. Tapi sebelum masuk ke alur cerita, yuk di subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload konten baru. Kalau udah, mari menuju ke alur cerita. Di season 1 episode 9 kali ini, kita diperlihatkan Thompson dan Eddie yang terpisah dari kelompoknya. Kemudian mereka sedang beristirahat di pinggir sungai. Di sini mereka memikirkan bagaimana cara agar bisa bertemu dengan kelompoknya itu. Setelah mereka melanjutkan perjalanan kembali, di tengah perjalanan mereka kehabisan bensin dan memutuskan untuk beristirahat di sebuah gedung yang sudah hancur. Di sini Eddie mengatakan pada Thompson bahwa belakangan ini ia sering mimpi aneh, yaitu melihat sebuah ruangan yang sangat gelap dan ada zombie yang sedang berkelahi dengan seseorang. Beberapa saat kemudian mereka tertidur. Ketika Thompson terbangun, ia melihat Eddie sudah tidak ada. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan Eddie yang memanggilnya. Dengan cepat ia mencari Eddie. Saat sedang mencari, ia melihat beberapa mayat zombie. Tak lama kemudian ia bertemu sosok zombie yang besar dan kuat. Kemudian ia dikagetkan dengan senjata Eddie yang tertempel di dada zombie itu. Lalu ia berlari ketika zombie itu mengejarnya. Lalu Thompson tersadar bahwa mulut zombie itu ada kalung Eddie. Namun tiba-tiba ia tertimpa bongkahan tembok dan zombie itu menyerangnya dengan sangat brutal. Namun syukurlah ternyata itu hanya mimpi. Saat Thompson mencoba tertidur lagi, ia pun terbangun karena mendengar suara teriakan Eddie yang sudah tidak ada di tempatnya. Lalu Thompson mencari Eddie dan selama pencarian itu kejadiannya sama seperti mimpi yang ia alami sebelumnya. Namun setelah kejadian aneh yang membingungkan Thompson selesai, kini giliran Eddie yang terbangun dan melihat Thompson sudah tidak ada. Lalu ia segera mencarinya dan keadaannya sama persis seperti yang dialami Thompson. Kemudian Eddie masuk ke dalam sebuah ruangan lalu melihat adiknya yang sudah penuh darah karena diserang seekor zombie. Lalu zombie wanita tua itu menyerang Eddie. Namun ternyata zombie itu ialah orang tua Eddie. Kemudian Eddie membunuh zombie ibunya itu. Seketika Eddie terbangun dan menangis di pinggir sungai, di tempat tadi saat scene baru dimulai. Nyatanya perjalanan tadi adalah mimpi Eddie yang mengingatkannya akan rasa penyesalan karena membunuh ibunya sendiri yang sudah menjadi zombie. Scene pun berganti kepada kelompok yang lainnya harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan karena mobil yang mereka gunakan kehabisan bensin. Kemudian mereka sampai di Bukit Black Hills dan mereka menemukan sebuah tempat seperti kawasan industri. Di sana mereka langsung memasuki bangunan tersebut untuk mencari makanan dan perbekalan lainnya. Saat mereka ada di dalam, terlihat beberapa zombie bersinar ingin menyerang mereka. Namun tiba-tiba datang dua orang yang langsung menembak para zombie tersebut. Kemudian dua orang itu mengajak mereka ke tempatnya dan ternyata dua orang itu ialah ayah dan anak. Sang ayah bernama Grady dan anaknya bernama Emilia. Di sana Grady menjelaskan zombie itu bersinar akibat terpapar radioaktif.
Dan beberapa minggu yang lalu telah terjadi kerusakan pada reaktor radioaktif itu. Dan jika tidak segera diperbaiki, reaktor itu akan meledak. Dan jangkauan radiasinya sangat luas, bahkan bisa mencapai setengahnya dari negara tersebut. Dan pastinya akan menewaskan mereka yang tidak mampu menghindari ledakan itu dalam waktu yang singkat. Jadi, mau tak mau mereka harus memperbaiki reaktor itu sebelum reaktornya meledak. Karena kawasan reaktor itu sudah dipenuhi oleh zombie, Grady meminta bantuan kepada kelompok Warren untuk membantu membersihkan zombie di sana. Lalu Grady akan masuk dan coba untuk memperbaikinya. Setelah memasuki ruangan reaktor tersebut, Grady menyuruh Warren dan yang lainnya untuk keluar dari ruangan tersebut agar mereka tidak terkena paparan radioaktif di sana. Dengan cepat, Warren dan kawan-kawan pun segera pergi dari sana. Beberapa saat kemudian, setelah mereka menunggu, akhirnya Grady keluar dari tempat itu dengan kondisi fisik yang sangat lemah. Ia mengatakan bahwa ia tak berhasil memperbaiki reaktor itu, dan tak lama kemudian Grady pun tewas. Grady lalu terkontaminasi menjadi zombie. Hal itu pun membuat Warren terpaksa untuk membunuhnya. Akibat kematian sang ayah, Emilia merasa sangat bersedih. Namun mereka harus tetap berusaha untuk memperbaiki reaktor itu sebelum kehabisan waktu. Berhubung tak ada yang bisa memperbaiki reaktor itu, lalu Emilia memberitahu bahwa ada seseorang yang bisa memperbaikinya, yaitu Hammer. Orang itu adalah mantan kepala bagian mesin di tempat tersebut. Kemudian mereka memutuskan untuk mencari orang itu. Singkat cerita, mereka semua sampai di tempat persembunyiannya Hammer. Namun mereka harus sangat berhati-hati karena ada beberapa ranjau yang terpasang di sekitaran rumah itu. Setelah melewati beberapa rintangan untuk masuk dalam rumah itu, mereka semua bertemu dengan Hammer dan menceritakan maksud kedatangan mereka semua ke sana. Dan Hammer pun bersedia untuk membantu mereka semua tanpa syarat apapun. Sesampainya di tempat reaktor nuklir itu, Warren berniat untuk mengamankan Murphy keluar dari zona ledakan. Hal itu dilakukan untuk mengamankan Murphy jika pada akhirnya misi memperbaiki reaktor ini gagal. Lalu mereka pun segera membagi tugas. Tin Townsend, Doc, dan Cassandra bertugas untuk melindungi Hammer yang akan masuk ke dalam sana. Kemudian Warren, Emilia, dan Murphy mendatangi kediaman Emilia karena di sana terdapat sebuah pesawat kecil yang mampu menampung 2 orang untuk membawa Murphy menjauhi tempat tersebut. Akan tetapi di sini mereka mengalami kendala di mana bahan bakar tersebut hanya bisa digunakan 1 kali terbang. Yang artinya setelah menjauhi lokasi itu, mereka tidak bisa kembali lagi ke sini. Sebelum Murphy dan Emilia lepas landas, Warren mengatakan pada Murphy untuk jangan pernah melupakan orang-orang yang telah kehilangan nyawa demi mengantarkannya. Kemudian saat sedang mengudara, pesawat mereka mengalami turbulensi yang sangat parah. Kemudian hal itu tidak bisa diatasi dan menyebabkan pesawat mereka jatuh. Untungnya Murphy masih selamat dalam insiden ini. Namun Emilia bernasib buruk karena dadanya tertusuk besi yang menyebabkan ia tewas dan menjadi zombie. Murphy pun pergi meninggalkan zombie Emilia, lalu diikuti oleh zombie Emilia. Lalu scene berpindah kepada Warren yang kembali kepada kelompoknya yang masih menjalankan misi. Lalu para kelompok yang berada di dalam sedang mencoba masuk ke sisi terdalam dari ruangan reaktor itu. Di tengah mencari jalur yang paling aman, di sana Hammer berbicara kepada Cassandra dan Doc. Jika mereka tidak memasuki ruangan lebih dalam karena pakaian yang mereka gunakan cukup tipis untuk menghadapi kerasnya zat yang ada di ruangan sana. Akhirnya mereka berdua pun keluar dan hanya menyisakan Tin Townsend yang menemani Hammer karena ia memaksa untuk ikut. Setelah perpisahan itu, Tin Townsend mampu menghabisi beberapa zombie di sana. Namun hal yang tidak mengenakan terjadi ketika ada satu zombie yang menyerang Hammer dan menggigit pakaian pelindungnya, mengakibatkan pakaiannya bocor ke area dalam. Karena sudah tidak memiliki banyak waktu sebelum reaktor nuklir itu meledak, Hammer memutuskan untuk tetap melanjutkan misi itu. Setibanya di ruangan inti itu, Hammer dengan cepat menuju reaktor dengan menggantungkan diri menggunakan kren. Setelah berusaha untuk memperbaikinya, Hammer ternyata berhasil membuat reaktor itu tidak mengalami overheat, yang membuat reaktor itu tidak menjadi meledak. Tak lama kemudian, Hammer yang sudah tidak tahan oleh dampak radiasi yang diakibatkan pelindungnya bocor,
meminta kepada Tin Townsend untuk menembaknya. Namun Tin Townsend menolaknya. Hammer yang sudah tidak kuat lagi akhirnya melepaskan pengikatnya sendiri, yang mengakibatkan ia terjatuh ke dalam zat yang sangat berbahaya. Tin Townsend yang keluar dengan perasaan sedih dan kesal karena tidak bisa menyelamatkan Hammer, kemudian ditenangkan oleh kelompok yang lain. Saat mereka akan bergegas meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Murphy datang dengan berjalan kaki dan menjelaskan apa yang terjadi kepada mereka. Saat kelompok lain ingin menembak zombie Emilia, mereka dihentikan oleh Murphy karena Murphy merasa zombie Emilia berbeda dengan zombie yang lain. Lalu mereka membiarkannya dan melanjutkan perjalanan kembali. Dan film G-Nation Season 1 episode 9-10 pun selesai. Untuk episode selanjutnya, klik konten kita selanjutnya ya. Untuk kalian yang punya rekomendasi film dan ingin kita rekap alur ceritanya, bisa taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang dengan cara like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya ya. See you!